Nabila Septrini. Oke teman-teman, di video kali ini kita bertemu lagi. Tapi membahas video tentang apa ya? Oke, sekarang kita akan membahas tentang parenting cerdas di era digital. Tapi sebelum kita membahas itu, teman-teman penasaran nggak sih apa itu parenting cerdas di era digital? Parenting cerdas di era digital. Sama, aku juga penasaran. Jadi, di sini kita akan berbicara langsung dengan seseorang yang sangat inspiratif dan juga orang yang sangat keren top di sini. Oke, mungkin langsung saja kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Andes Akwami MPD ini. Beliau merupakan dosen program studi PGRI dan juga sekarang beliau sedang aktif-aktifnya menjadi ketua di masjid loh. Ternyata sekeren itu ya. Jadi penasaran deh bagaimana sih pendapat beliau tentang parenting cerdas di era digital. Kalau kalian penasaran, yuk simak videonya. Oke, mungkin di sini sudah kita bertemu dengan Pak Akwami, benar Pak? Iya betul. Oh iya, di sini sudah kita bertemu dengan Pak Akwami. Beliau ini sebagai dosen dari program studi PGMI, betul Pak? Iya betul. Betul. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang parenting cerdas di era digital. Oke, mungkin Pak di sini Pak kami sebagai mahasiswa nih Pak sangat penasaran nih untuk menurut Bapak apa sih Pak itu penerapan parenting cerdas di era digital pada saat ini Pak? Ya baik, terima kasih saudari Nabila Pak. Nabila, ya mahasiswi PIAUD ya. Ya benar Pak. Ya, yang pertama perlu kita pahami bahwa kita kita ini calon orang tua kalian dan Betul, amin insya Allah ya. Dan kami adalah sebagai orang tua dalam hal ini. Cuma kita harus menyadari bahwa di era sekarang ini adalah era digital. Iya betul. Dan ini tidak bisa tidak kita harus ikuti perkembangannya. Karena memang kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi sekarang kita akan tertinggal. Jadi sebagai orang tua dalam hal ini memang harus cerdas dalam penggunaan penggunaan media digital atau media sosial. Orang tua ini kan berperan sangat penting ya dalam membentuk karakter anak. Yang itu karakter. Jadi karakter anak yang pertama sekali itu dibangun di dalam lingkungan keluarga. Baru kemudian lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Jadi ada tiga itu lingkungan pendidikan. Nah, terkait dengan penggunaan media sosial atau media digital sekarang ini, orang tua memang memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan media sosial bagi anak, gitu ya. Terutama anak-anak yang masih usianya di bawah 5 tahun atau usia sekolah lah seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sosial kita, masyarakat kita sekarang ini banyak sekali anak-anak itu yang baru umur 2 tahun, 3 tahun sudah diberi HP, ya, sudah diberikan tablet dengan konten-konten yang bermacam-macam. Lalu kemudian anak-anak itu kalau tidak diberikan HP atau media-media lainnya atau tablet, mereka nangis misalnya kan. Nah ini harus menjadi perhatian bagi orang tua. Jadi orang tua dalam hal ini sangat berperan penting bagaimana mengatur atau memberikan pendidikan kepada anak itu penggunaan media sosial yang cerdas gitu. Nah, yang cerdas di sini maksudnya pengaturan waktunya, lalu kemudian pemberian konten di sini harus konten yang mendidik, yang edukatif. Karena banyak konten dalam media sosial ini, dalam HP itu ya, seperti video kalau kita lihat di situ atau YouTube, itu kadang-kadang tidak kita inginkan dia muncul sendiri, konten-konten yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan perkembangan anak, tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi bisa dipahami. Ya.
Jadi orang tua harus cerdas dalam memilih konten-konten yang cocok untuk anak, sesuai dengan usianya, gitu, sesuai dengan perkembangan anak. Baik itu pada level TK, PAUD, atau level SD, MI, ya, anak-anak remaja, gitu ya, remaja awal, remaja akhir, dan dewasa. Nah di sini, jadi orang tua harus cerdas betul dan harus memilih waktu dalam penggunaan media sosial ini bagi anak. Jadi harus dibatasi waktunya, itu yang ketiga. Waktu ini dibatasi, jangan sampai mereka ini kecanduan handphone, bermain handphone atau tablet. Karena begini, kalau kita sudah kecanduan ini akan besar pengaruhnya terhadap perkembangan mental anak, dan ini sudah dibuktikan menurut hasil penelitian ilmiah, gitu ya. Anak-anak yang kecanduan penggunaan gadget, penggunaan handphone atau tablet, ini perkembangan mentalnya terganggu. Nah, lalu kemudian dari aspek sosialnya juga, anak-anak seperti ini akan menjadi anak yang tertutup. Mereka biasanya yang jarang bergaul kalau dia sudah kecanduan media sosial. Jadi di sini peran orang tua memang sangat penting dalam bagaimana memberikan pendidikan kepada anak dalam penggunaan media sosial yang cerdas. Ini sangat penting bagi orang tua. Era sekarang era digital, nah ini tidak bisa kita harus ikuti itu. Tetapi orang tua di sini harus bisa memberikan edukasi kepada anak sedini mungkin, jangan sampai mereka itu kecanduan. Itu barangkali yang bilang. Oke Pak, mungkin lanjut selanjutnya ya Pak ya? Iya boleh. Oke Pak, tadi kita kan membahas, Bapak tadi menyinggung Bapak tadi yang bilang pemilihan konten. Ya. Jadi menurut Bapak nih Pak, pandangan Bapak sebagai orang tua di rumah dan juga sebagai pendidik dari anak-anak, pemilihan konten yang baik dan benar untuk anak-anak itu yang bagaimana sih Pak? Ya, memang kita lihat dan kita cermati bahwa konten-konten dalam media sosial itu bermacam-macam, ya. Macam-macam. Ada konten yang dalam bentuk hiburan, ada dalam bentuk edukasi pendidikan, gitu ya. Baik itu pendidikan akhlak, ya, maupun pendidikan karakter lainnya, gitu. Jadi konten-konten di sini artinya konten yang sifatnya mendidik bagi anak, gitu. Jangan menggunakan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Anak kecil dikasih konten misalnya nyanyian-nyanyian orang-orang dewasa, misalnya kan itu kan tidak sesuai, joget-joget, gitu ya. Itu. Ya berikanlah konten-konten yang edukatif, misalnya kan tentang misalnya film animasi, ya, misalnya tentang Upin dan Ipin, ya, tentang pendidikan. Sesuai dengan umur, harus sesuai dengan umur, ya dah, ya. Makanya di mana aja di negara mana, di negara barat itu ada satu negara sekarang ini tidak memberikan HP kepada anak di bawah umur 13 tahun. Hanya itu sekarang. Kalau kita ini tidak, ya, masih. Tapi kalau di sekolah kan tidak boleh, ya, menggunakan HP. Kecuali di SMP tidak boleh juga. Sekarang tidak boleh juga tidak Pak? boleh, ya, SMP juga tidak boleh bawa HP. Tapi setelah pulang sekolahnya, pulang ke rumah Pak, bebas ya, itu sudah. Nah disinilah, jadi orang tua dalam hal ini memang harus support ekstra ketat, ya, kepada anak-anak di rumah. Itu tadi. Jadi memang kita harus melihat konten-konten yang sifatnya edukatif, yang bisa mendukung perkembangan karakter anak, perkembangan intelektualnya, kemudian perkembangan sikap, gitu ya, dan keterampilan. Jadi artinya yang bisa mengembangkan ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik, gitu. Lalu kemudian perkembangan karakter atau akhlak anak, gitu ya. Jadi jangan sampai memberikan konten-konten yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Nah, ini. Jadi perkembangan anak itu kan perkembangan dari usia 5 tahun, perkembangan dari TK, kemudian usia sekolah, gitu. Ini materinya memang harus seketat mungkin orang tua dalam hal ini untuk memanage, mencari konten-konten yang baik, yang cocok untuk perkembangan anak. Nah tentunya orang tua memang harus tahu, gitu ya, tingkat-tingkat perkembangan anak. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak tahu anak usia 5 tahun
ini kira kontennya apa Oh, gitu. ibarat Nah, ini ya, harus Pak. ada Iya. ada ilmunya juga orang tua itu. Makanya memang barangkali perlu sosialisasi tentang apa namanya perkembangan anak ya kepada orang-orang tua. Artinya tugas-tugas perkembangan anak pada usianya, pada usia 5 tahun itu tugas perkembangan anak itu apa? Pada usia sekolah tugas perkembangannya apa? Apa yang harus dilatih, Iya, Pak, apa ya? yang harus dilatih, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, gitu. Termasuk itu tadi, apa namanya konten-konten Konten yang yang harus dipilihnya bagaimana iya, tadi itu kan sesuai umur, terus sesuai juga umur. memang harus disesuaikan dengan perkembangan anak Iya, tersebut ya dengan Pak ya. perkembangan anak. Oke, dan juga kita membahas tentang screen time juga Pak. Iya. Nah, menurut pengalaman Bapak sendiri nih Pak sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik, menurut Bapak anak itu butuh waktu berapa lama sih Pak untuk main Iya. di depan layar itu Pak? Iya, ya memang ini tadi ya peran orang tua itu ya dalam apa namanya penggunaan media sosial yang cerdas ya kepada anak. Memang harus dibatasi waktu. Misalnya kan berapa waktu misalnya pada saat setelah sholat maghrib sampai apa namanya jam 8 atau jam 9 itu waktunya untuk belajar. Setelah itu 1 jam berikutnya boleh kalau main HP, beda ya, main tapi konten-konten yang positif, yang edukatif, atau di hari Minggu misalnya hari libur bisa juga, tapi dibatasi waktu, ya misalnya pagi dari jam berapa, jam 8 sampai jam 9, ya, atau 2 jam lah sampai jam 10 sudah berhenti dulu, istirahat dulu. Jadi ini. Jadi jangan sampai berterusan dari pagi sampai sore main HP terus. Karena ini akan berdampak terhadap perkembangan mental anak dan juga mata. Benar. Ya mata anak itu ya. Cobalah kalian kalau nengok HP terus, apalagi nengok HP sambil tidur. Pedih, Pak. Tiduran, pedih mata. Pasti cepat pakai kacamata. Ya kan ya? Cepat itu. Nah, sambil main HP gitu. Nah ini, jadi memang waktu harus diminit sebaik mungkin. Anak, terutama anak-anak yang sedang mengalami perkembangan. Nah, memang kalau ada anak yang umur usia 5 tahun itu tidak usahlah dikasih HP sebenarnya. Dia kasih saja tablet, tapi tablet itu ada konten-konten pendidikan. Khusus untuk anak-anak banget Iya, ya Pak ya. anak-anak. Tidak tercampur dengan orang dewasa, Jangan biar campur tidak dengan orang dewasa. terlibat lah yang Iya, iklan betul. semacam-macamnya itu Pak Iya, ya. betul, alhamdulillah. Kalau di HP ini kan ini Semuanya ada. semuanya ada. Yang positif, yang negatif, tidak ya? Yang berpakaian tidak selesai ada di sini banyak. Makanya memang ini harus dibatasi waktunya. Jadi orang tua di sini harus bisa membatasi waktu anak untuk bermain menggunakan media sosial atau gadget. Terutama anak-anak yang sedang dalam perkembangan. Ya. Tapi kalau dia sudah usia mahasiswa misalnya itu kan sudah bisa Sudah besar ya, Pak, ya, sudah ya. Itu pun harus perlu diingatkan mahasiswa ya, anak-anak mahasiswa. Perlu juga diingatkan kalau misalnya dia berlama-lama di dalam kamar, apa kerjaannya itu harus dikontrol. Harus dikontrol juga tetap ya Pak. Walaupun mau Iya. kecil mau besar Pak. Harus diingatkan dampak negatif dari penggunaan media sosial yang terlalu lama, yang berkepanjangan, sehingga kecanduan itu berbahaya sekali. Perkembangan kesehatan dan mental anak. Ya. Mungkin tadi itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang-orang yang calon orang tua di rumah ya Pak ya. Jadi pendidik, Benar kalau sekali. orang tua ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Pertanyaannya yaitu tadi kan kita kan membahas membatasi dan semacamnya Pak. Tapi peran orang tua itu kan Pak ada namanya mendampingi. Ya. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang bagian pendampingan anak-anak itu Pak untuk tetap main handphone itu Pak? Ya itu tadi memang apalagi anak-anak yang usianya belum masuk usia usia remaja misalnya, usia yang masih 5 tahun, usia sekolah ini memang harus perlu pendampingan anak-anak itu dan bisa tidak gitu. Lalu kemudian konten yang disajikan di situ itu sebagusnya diberikan penjelasan apa sih maksud konten ini, apa nilai-nilai pendidikannya bagi anak gitu ya.
Nah itu Nabila. Kamu harus jelaskan pada anak, ini ceritanya begini, maksudnya begini gitu ya. Berarti tetap mendidik ya, Pak, kalau bagi penonton mendidik dengan cerita dan Iya, lain-lain. nilai-nilai pendidikannya harus dijelaskan kepada anak. Atau sebelumnya ditanya, nah apa maksudnya cerita tadi, ngerti tidak? Nah, nggak tahu Pak. Berarti ini mereka misalnya. tidak hanya menonton saja ya, Pak, Yang memahami harus bisa menjadi memahami, perkembangannya. memahami alur cerita dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita Yang itu. konten-konten yang Itu, ditonton konten tadi, ya. nilai-nilai pendidikan ya. Bagi anak. Makanya memang perlu pendampingan, terutama anak-anak yang sedang dalam usia perkembangan gitu. Tidak bisa tidak, gitu. Jangan dibiarkan mereka itu sendirian berjam-jam ya tanpa pendampingan. Makanya kalau bisa jangan diberikan yang konten bergabung dengan orang dewasa tadi. Poinnya ya, Pak, ya. Berikan tablet dalam bentuk ada film-film edukasi, film-film animasi misalnya, atau upin-ipin. Nah kalau anak-anak yang masih belia itu Nabila ya, misalnya umur 2 tahun, itu mereka itu sangat senang sekali nonton kereta api misalnya, atau nonton apa namanya itu sapi ya, sapi. Ada gambar-gambarnya Iya, ya, Pak, ada ya? gambar-gambarnya. Memang sesuai dengan perkembangan Iya. gitu. Jadi anak-anak yang sesuai seusia itu memang perlu konten-konten yang menarik ya bagi dia. Yang berwarna. Iya, mau berwarna gitu. Seperti ada anak ponakan Pak itu kan usianya 2 tahun, kembar, cewek. Oh, kembar, Pak. Iya. Jadi dia itu dikasihkan apa namanya itu konten kereta api itu. Jadi sangat setuju sekali dia nonton kereta api gitu ya. Lalu kemudian ada konten sapi, nah sapi atau kerbau gitu. Ini. Jadi kalau dia usia TK itu ya, usia TK itu memang jadi konten-konten seperti itu. Ada nilai pendidikan atau upin-ipin misalnya. Jadi banyak konten-konten yang memang memberikan nilai pendidikan sesungguhnya. Tetapi ini tergantung pada orang tua untuk memilih mana yang konten-konten perlu Bisa diberikan kepada anak. Jadi sesuai dengan tingkat perkembangan dan usianya. Gitu kira-kira. Ya, sangat perlu pendampingan. Sangat berarti ya, Pak ya. Iya. Tidak hanya membatasi tapi Iya, mendampingi ya, Pak ya. mendampingi, Betul Tapi sekali. anak kecil. Mendampingi. Gitu. Ya kira-kira itu kira-kira. Parenting Ya, paling cerdas di era digital cerdas ini, Pak. era digital. Ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah menanyakan nih beberapa pertanyaan kepada Bapak Aquami tentang parenting cerdas di era digital. Mungkin untuk terakhir kali nih ya, kita dari Bapak, kita minta nih Pak untuk pesan Bapak untuk mungkin di rumah sana ada calon ibu, calon-calon orang tua, dan calon-calon orang yang akan cepat dalam memilih konten-konten ini Pak. Mungkin bisa Pak pesan-pesannya Pak. Ya, baik. Terima kasih, Alhamdulillah. Ya, pesan saya terutama kepada calon-calon orang tua, gitu ya, mahasiswi sebagai mahasiswa sebagai calon orang tua, memang perlu yang pertama harus bisa memahami, ya, memahami konten-konten yang ada di dalam media sosial. Lalu kemudian cerdaslah dalam penggunaan media sosial. Lalu kemudian dampingilah anak-anak dalam penggunaan media sosial. Berikan mereka ini konten-konten yang positif, konten-konten yang bisa memberikan perkembangan perkembangan mental yang baik, ya, perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik kepada mereka. Jadi konten-konten yang positif, jangan konten-konten yang negatif. Makanya orang tua dalam hal ini perlu ya untuk memahami ini, nggak bisa tidak. Makanya orang tua yang ya sebagai calon orang tua perlu sekali untuk memberikan bimbingan, mendampingi anak-anak dalam penggunaan media sosial atau cerdas dalam penggunaan media sosial. Oke, setelah selesai nih kita mendengarkan dari narasumber keren kita, yaitu Bapak Dr. Andos Aquami MPDI, tentang bagaimana sih penerapan parenting cerdas di era digital, apa saja dampaknya, dan bagaimana peran orang tua mengawasi serta mendampingi anak-anak dalam
membuka muka konten digital yang ada di handphone kita masing-masing. Oke, mungkin seperti yang dikatakan Bapak tadi, peran orang tua itu sangat penting loh. Untuk kalian nih teman-teman, untuk saya juga sih, untuk kalian dan untuk kita semua, para calon orang tua, para calon pendidik di Indonesia ini, kita itu sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Kenapa penting? Karena kita merupakan salah satu orang yang menjadi jembatan untuk mengasih ilmu, mendidik, serta apa ya? Serta menjadi tokoh utama anak-anak dalam mendidik di sekolah. Oke, mungkin sudah banyak banget nih tadi yang kita bahas dengan Bapak Aquami. Mungkin lebih dan kurangnya nanti kalau kalian masih penasaran banget, tonton di video selanjutnya ya. Sebelumnya, saya Nabila Septriani, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.